Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinaldi Baisa Putra, NPM 181601110. Baiklah, langsung saja. Mungkin di sini saya dari kelompok 5, yaitu dengan judul formulasi masalah. Jadi langsung saja ya. Mungkin di sini saya sebagai moderator. Jadi di sini saya langsung saja ke pembahasannya, yang mana di situ untuk slide 1 langsung saya jelaskan saja, untuk langsung saya bacakan. Jadi di situ ada pengertian formulasi masalah. Apa sih pengertian dari formulasi masalah? Jadi formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkap. Jadi untuk apa? Formulasi permasalahan PTK ini yaitu merupakan upaya atau suatu bahan untuk mengungkap berbagai hal yang berkaitan. Jadi untuk untuk mengungkap suatu permasalahan yang berkaitan atau yang dapat dipecahkan setelah tindak dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian. Maka dari itu, dari formulasi masalah itu merupakan titik tolak hipotesis atau titik tolak belakang, yang mana agar menjadi penelitian dan juga sehingga harus jelas, padat dan tidak bertele-tele. Jadi untuk permasalahan ini ya, jadi kita harus padat, jelas dan tidak bertele. Jadi jangan terlalu banyak ma ini yang langsung dalam tujuan kita hal itu apa yang bakal kita jelaskan, apa yang kita bakal teliti. Dan juga serta berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Ya, jadi itu dalam permasalahan ini jadi harus ada implikasi, yang mana dalam hal implikasi itu yaitu menunjukkan data, menunjukkan contoh atau menunjukkan referensi yang itu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dari slide pertama tadi yang dari A, pengertian formulasi masalah ya seperti itu mungkin tadi, dan yang untuk selanjutnya dan untuk mungkin selanjutnya akan disajikan atau dijelaskan kembali oleh sahabat saya Pamela Safitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Chelsea Trisantosa, NPM 18160096. Di sini saya ingin membahas pengertian formulasi masalah. Setiap proses meneliti harus memiliki masalah penelitian untuk menyelesaikan suatu masalah. Perumusan masalah penelitian merupakan langkah kerja yang tidak mudah, termasuk para peneliti yang sudah berpengalaman sekalipun. Padahal apabila dicermati, masalah itu selalu ada di lingkungan dan di sekeliling kita. Pemecahan yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna untuk membersihkan kebingungan kita terhadap berbagai hal atau fenomena, untuk mengatasi rintangan ataupun untuk menutupi celah antar kegiatan atau fenomena. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitiannya dan merumuskan untuk memperoleh jawaban yang tepat. Perumusan masalah merupakan hal yang tepat dan penting dari peneliti dan merupakan langkah awal yang penting sekaligus sebagai pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah. Masalah dalam PTK dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok dihadapi oleh guru, sehingga dalam penetapan masalah, penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori atau praktik yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikannya alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkapkan berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab untuk dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele serta berimplikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan suatu masalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sahabat Pamela, mungkin sudah menjelaskan dari slide kedua tadi. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya Windy Nuraini. Waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Aini, NPM 18160154 dari PGSD 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di PPT yang poin yang C, yaitu petunjuk menulis rumusan masalah atau PTK. Yang pertama yaitu identifikasi dan formasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Yang kedua yaitu formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Yang ketiga, formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan memudahkan peneliti dalam menyusun hipotesis tindakan dan mengumpulkan data penelitian. Selanjutnya, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Selanjutnya, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional karena dalam PTK peneliti terlibat langsung. Selanjutnya yaitu pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria yang pertama yaitu untuk melakukan proses kinerja atau proses pembelajaran memiliki dampak langsung terhadap peneliti yaitu menumbuhkan sikap dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan dan yang C, menumbuhkan budaya, meneliti dan menjadikan guru sebagai peneliti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasannya dari sahabat Windy Nuraini. Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya Serlianti Oktaviana. Waktu dan tempat saya persilahkan. D. Sumber dan cara perumusan masalah. Terdapat beberapa sumber untuk memperoleh dan menemukan masalah. Yang pertama, ada pengamatan terhadap kegiatan manusia. Yang kedua, ada pengamatan terhadap alam sekitar. Yang ketiga, ada bacaan atau referensi. Yang keempat, ada analisis bidang pengetahuan. Yang kelima, ada replikasi hasil penelitian. Yang keenam, ada diskusi ilmiah. Yang ketujuh, ada catatan dan pengalaman pribadi. E. Tujuan dan manfaat formulasi masalah. Menurut Nasir tahun 1990 133-134, tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah adalah untuk 1. Mencari sesuatu. Perumusan masalah adalah untuk akademik seseorang. Dan kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akal hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Yang kelima, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari tutur kata atau perilaku kami yang tidak pantas menurut sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.